Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita akan beribadah bersama sekalipun kita ada di rumah masing-masing. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala dan berdoa menyerahkan ibadah kita ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan kuasa Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau telah memberkati kami, memimpin kami dalam satu minggu. Berkat-Mu terus melimpah.
Bahkan di suasana pandemik ini, Engkau melindungi kami dari virus yang saat ini merajalela di negeri ini. Kami bersyukur Tuhan, dan saat ini kami menyerahkan hati pikiran kami ke dalam tangan kuasa-Mu untuk beribadah saat pagi ini. Biarlah pujian, doa dan firman yang kami dengar ini membangun iman kami, meneguhkan iman kami. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhir di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kata ini dulu. Mari jemaat. Halo, kita akan menerima urapan Roh Kudus tercurah di tempat kita masing-masing. Haleluya. Memulihkan umatnya.
kebenaran firman Tuhan, bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Itulah Tuhan yang akan memulihkan setiap kehidupan kita. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang jauh dari mengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang jauh dari mengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang jauh dari mengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari jemaat, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu, minta pimpinan Roh Kudus. Tuhan Yesus, kami bersyukur saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Berbicara kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dan berkati seluruh jemaat-Mu yang saat ini membuka hati, supaya lengkaplah yang Tuhan firmankan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukannya. Saat ini Tuhan, kami siap mendengar dan siap melakukannya. Urapi kami semua dengan kuasa Roh-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman ini dan urapi hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini. Yang sebenarnya hamba-Mu menyadari tidak layak, tapi kami yakin bahwa Allah yang telah memilih hamba-Mu untuk memberitakan firman Tuhan, Roh-Mu bekerja dalam setiap pemberitaan firman itu disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang kedua sampai yang ke-10. Sekali lagi 1 Tesalonika 1 ayat 2 sampai 10 yang berbunyi demikian. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu sejak Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena di antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, surat 1 Tesalonika pasal 1 ini ditulis oleh Rasul Paulus, Silwanus, dan Timotius. Dalam ayat 1 sangat jelas bahwa penulisnya itu adalah Rasul Paulus, Silwanus, dan Timotius. Nah, surat ini ditujukan kepada jemaat Tesalonika yang telah didirikan oleh Paulus, yang mana jemaat itu hidup di dalam Allah Bapa. Mereka juga hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengapa dalam ayat 1 disebutkan jemaat Tesalonika yang ada di dalam Allah Bapa dan di dalam Yesus Kristus? Karena orang-orang Tesalonika banyak yang beragama Yahudi, maka saat Paulus masuk ke Tesalonika, pertama sekali Paulus itu masuk di tempat ibadah orang-orang Yahudi. Di samping itu, orang-orang Yahudi itu adalah penyembah berhala. Itu kondisi jemaat di Tesalonika. Nah, apa yang terjadi saat Paulus berkunjung ke Tesalonika dan apa isi surat itu? Yang pertama yang Paulus lakukan kepada jemaat Tesalonika, ia menyampaikan bahwa sebagai Rasul Paulus selalu membawa jemaat itu di dalam doa. Di samping Paulus juga mengucap syukur. Di dalam ayat yang keempat kita tahu apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, dan kami tahu saudara-saudara yang dikasihi Allah bahwa Ia telah memilih kamu. Jadi yang pertama Paulus mau menyampaikan kepada jemaat di Tesalonika
bahwa ia menjadi Kristen itu bukan karena kemauannya, tetapi suatu keajaiban yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jemaat Tesalonika dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan. Maka dalam ayat yang keempat Rasul Paulus menyampaikan bahwa ia, yaitu Allah Bapa, telah memilih kamu. Dalam hal ini ditandaskan oleh Paulus di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13. Di sana dikatakan oleh Paulus, akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Jadi jemaat di Tesalonika itu dipilih oleh Allah sendiri. Dipilih untuk apa? Dipilih untuk diselamatkan. Itu yang pertama. Nanti kita tahu ada perkembangan jemaat Tesalonika tidak hanya diselamatkan, tetapi ternyata jemaat Tesalonika itu perkembangan imannya itu sangat progresif sekali. Dari penyembah berhala meningkat menjadi penyembah Allah, bahkan menjadi pelayan Allah. Maka Paulus menyampaikan bahwa mereka itu dipilih Allah. Bukan sembarangan Allah memilih. Tapi satu kemustahilan bagi Paulus untuk bisa memenangkan mereka. Di dalam ayat yang ke-9 kita tahu, orang-orang Tesalonika adalah penyembah berhala. Perhatikan dalam ayat yang ke-9 bagian B dikatakan kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup. Ya. Jadi apa yang terjadi orang-orang Tesalonika? Terjadi keajaiban besar karena satu kemustahilan. Orang-orang penyembah berhala akan berbalik menjadi penyembah-penyembah Allah, menjadi pelayan-pelayan Allah. Itu satu kemustahilan. Maka Paulus mengatakan kamu berbalik dari berhala kepada Allah. Ada pertobatan yang sangat luar biasa di jemaat Tesalonika ini. Paulus dapat membentuk satu jemaat di Tesalonika yang sebagian besar itu terdiri dari orang-orang Kristen asal kafir. Kafir itu karena mereka itu menyembah berhala, penyembahan di luar Yesus Kristus. Itu disebut kafir pada saat itu. Itu diungkapkan dalam Kisah Rasul 17 ayat 1 sampai 4. Bagaimana Rasul Paulus masuk ke Tesalonika, masuk di rumahnya Yason. Sekitar 1 bulan Paulus ada di situ. Setiap hari Sabat Paulus itu bertemu dengan orang-orang Tesalonika, bersoal jawab tentang kebenaran firman Tuhan. Apa tujuan manusia itu diciptakan Tuhan, atau Tuhan menciptakan manusia itu tujuannya apa? Itu diungkapkan oleh Rasul Paulus. Dari pemberitaan yang disampaikan Paulus bahwa Mesias itu telah datang. Mesias itu adalah Yesus Kristus, Sang Penyelamat. Yang akhirnya banyak orang-orang Tesalonika itu bertobat.
juga beberapa perempuan-perempuan kaya juga ikut percaya kepada Yesus. Namun apa yang terjadi di rumah Yason? Terjadi penindasan yang sangat luar biasa. Saat itu Paulus ditangkap, demikian juga Yason ditangkap, lalu orang-orang Farisi, yaitu orang-orang Yahudi yang penyembah-penyembah berhala itu menggunakan para penjahat-penjahat pasar untuk menyeret Yason ini supaya diadili. Yang akhirnya Yason berani memberikan jaminan kepada mereka dan Rasul Paulus itu pun dilepaskan. Maka saudaraku yang kami kasihi, menurut ukuran kemanusiaan Paulus mustahil bisa memenangkan jemaat Tesalonika. Karena mereka adalah orang-orang kafir, penyembah-penyembah berhala. Mereka penyembah-penyembah berhala anti terhadap raja. Padahal Yesus disampaikan, dialah Mesias, Raja Damai. Maka dari itu saudaraku yang kami kasihi, kalau Paulus bisa membentuk satu jemaat di Tesalonika yang terdiri dari orang-orang kafir itu bukan merupakan karyanya semata-mata, tetapi itu adalah karya Roh Kudus. Ya, karyanya Roh Kudus. Maka dalam ayat yang kelima disampaikan oleh Paulus, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus. Jadi saat Paulus itu menyampaikan Injil, Roh Kudus itu bekerja mengurapi Paulus, menaruh kuasanya di dalam kehidupan Rasul Paulus. Maka tidak heran orang-orang Tesalonika yang dikuasai oleh roh kekafiran itu dimenangkan oleh Paulus oleh karena kekuatan Roh Kudus yang bekerja. Di setiap pemberitaan firman Tuhan, Roh Kudus itu bekerja. Ya. Bahkan Paulus mengatakan, di samping dengan kekuatan Roh Kudus, dengan suatu kepastian yang kokoh, memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Roh Kudus bekerja di dalam diri Paulus saat ia memberitakan Injil. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya pernah mendatangi beberapa wisuda, di mana dalam salah satu acara itu ada kesempatan yang diberikan oleh panitia kepada bupati atau wali kota untuk memberikan sambutan. Tetapi oleh karena satu dan lain hal, kesempatan yang diberikan oleh wali kota atau bupati itu ternyata berhalangan hadir. Wali kota ataupun bupati itu hanya menulis dalam secarik kertas. Yang datang itu adalah wakil atau yang mewakilinya. Yang mewakilinya menyampaikan sambutan dari apa yang sudah dibaca atau yang sudah ditulis oleh wali kota ataupun bupati itu. Dibacakan. Lalu apa yang menjadi pergumulan yang perlu kita tanyakan? Kuasa siapakah yang mewakili itu membaca? Apakah itu kuasa diri si pembaca itu atau kuasa wali kota atau bupati yang mewakilkan? Tentu kuasa surat itu adalah kuasa yang mewakilkan, bukan yang mewakili. Aturan-aturan yang dianut itu adalah aturan yang ditulis
oleh wali kota atau bupati, bukan yang membacakan. Demikian Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan. Ia mengatakan bahwa firman itu disampaikan tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dengan kekuasaan Roh Kudus. Jadi tatkala Paulus berkata-kata itu, ada kuasa Roh Kudus yang bekerja, yang mengurapi hati Paulus, yang mengurapi bibir Paulus untuk menyampaikan apa yang dipesankan oleh Roh Kudus itu. Lalu yang kedua, apa isi suratnya? Isi surat Paulus yang pertama, Paulus selalu mendoakan jemaat Tesalonika. Ini tugasnya gembala-gembala jemaat yang harus mengingat kehidupan jemaat itu di dalam doa gembala. Itu yang disampaikan setiap saat kepada Tuhan oleh Rasul Paulus, yaitu mengingat jemaat di hadapan Allah. Dikatakan dalam ayat 2, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua, dan menyebut kamu dalam doa kami. Jadi Paulus sebagai seorang pendiri jemaat memiliki tugas di hadapan Allah, selalu mengucap syukur kepada Allah tentang jemaat di Tesalonika itu, dan juga menyebut mereka itu di dalam doanya si pribadi ataupun di dalam doa keluarganya. Itu yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Tesalonika, bahwa ia selalu ingat kepada jemaatnya, mengucap syukur atas kehidupan jemaat yang diberkati Tuhan, dan menyebut mereka dalam doanya setiap saat. Karena Paulus mengatakan kami selalu mengucap syukur. Selalu itu artinya terus menerus. Yang kedua, isi surat Paulus ialah memuji jemaat Tesalonika. Ya, pujian disampaikan. Apa yang dilakukan oleh jemaat Tesalonika, lalu Paulus memberikan pujian. Di dalam ayat yang ke-6 kita bisa melihat, saudara-saudaraku yang kami kasihi, Paulus memuji jemaat Tesalonika karena satu, perkembangan imanmu, ya, yaitu pekerjaan imanmu yang berkembang terus-menerus. Dalam ayat yang ketiga, perhatikan ini, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ada 3 hal pujian yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Yang pertama adalah pekerjaan imanmu. Yang kedua adalah usaha kasihmu. Kasih itu tidak datang dengan sendirinya, tapi perlu diusahakan. Yang ketiga adalah pengharapan jemaat Tesalonika kepada Tuhan Yesus Kristus. 3 pujian yang diberikan Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika. Yang pertama adalah pekerjaan imanmu. Apa yang dikerjakan iman jemaat Tesalonika? Yang pertama, pekerjaan itu atau pekerjaan iman itu bertumbuh secara progresif.
Kalau saudara perhatikan dalam ayat yang ke-9 tadi, pertumbuhan iman jemaat Tesalonika itu progresif sekali. Perhatikan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah. Jadi jemaat Tesalonika itu dulunya adalah penyembah berhala. Penyembahan berhala itu terjadi sejak agama itu ada satu di dunia itu, yaitu agama Babilonia. Yang berkembang di Babilonia, di sana ada suami istri, yaitu Nimrod, seorang raja yang ingin mendirikan menara Babil, yang memiliki istri Semiramis, lalu memiliki anak Tamus. Mereka ingin mendirikan menara kesombongan karena waktu itu satu bahasa, yang akhirnya berkembang penyembahan para dewa. Nimrod disembah sebagai dewa matahari, istrinya Semiramis itu disembah sebagai yaitu dewa bulan, dan anaknya Tamus itu disembah sebagai dewa bintang. Ada dewa yang berkembang pada saat itu. Dan dewa-dewa itu digambar dengan patung yang selalu disimbol dengan itu apa? Ada yang bintang sabit, lalu dibelit ular, baik itu ular naga ataupun ular kobra. Ular pada saat itu digambarkan sebagai kesehatan. Yang saat ini di dunia kesehatan, baik itu WHO maupun baik itu rumah-rumah sakit, apotek selalu menggambarkan ular, memakai lambang ular. Dalam Alkitab, ular naga atau ular yang lain itu adalah merupakan setan-setan dan iblis. Maka tidak heran kalau jemaat Tesalonika, karena Tesalonika itu bagian Romawi, merupakan kota yang sangat penting, dan saat itu kota itu menjadi penyembah-penyembah berhala, yang salah satunya mereka menyembah pada dewa matahari ataupun dewa bulan dan dewa bintang. Maka saat Paulus bisa masuk ke Tesalonika lalu bisa membentuk jemaat, ternyata dicatat oleh Paulus dalam ayat ini, bagaimana kamu berbalik dari penyembah berhala-berhala sekarang kepada Allah untuk melayani Allah. Perkembangannya progresif, dari penyembah Allah dia bertobat, lalu jemaat Tesalonika melayani Allah. Itu luar biasa. Tidak puas hanya menjadi jemaat pendengar, tetapi menjadi jemaat pelayan Tuhan. Wajar kalau kita dikritik sebagai pelayan. Penonton sepak bola itu lebih pintar daripada yang pemain. Penonton bisa menyalahkan pemain, tetapi pemain tidak pernah menyalahkan penonton. Pelayan Tuhan sering disalahkan oleh jemaat. Yang katanya nggak puas yang katanya begini begitu, itu wajar. Kalau kita sedang diremehkan orang, sedang dihina orang, itu berarti kita sedang dipermuliakan Tuhan. Nggak ada orang melayani Tuhan itu lalu disambut dengan sukacita. Paulus masuk di Tesalonika dikejar-kejar oleh orang-orang Yahudi yang masih menyembah kepada dewa-dewa. Tapi puji Tuhan, jemaat Tesalonika ada perkembangan iman yang luar biasa. Disebutkan pekerjaan imanmu
imannya bertumbuh luar biasa. Dari penyembah berhala bertobat kepada Allah, berbalik kepada Allah. Tapi dia tidak hanya menjadi orang yang Kristen yang hanya menjadi penonton, tetapi jemaat Tesalonika menjadi pelayan-pelayan Tuhan di tengah-tengah gerejanya, sekalipun harus mengalami cercaan, tantangan, itu biasa. Demikian juga kita saat ini yang sedang melayani Tuhan. Kalau kita dicerca Tuhan, itu soal yang wajar. Sedangkan kita, Paulus pun dicerca, Tuhan Yesus pun dicerca. Yang kedua, Paulus memuji jemaat Tesalonika karena jemaat Tesalonika menghargai pemimpin. Ya, jemaat Tesalonika menghargai pemimpin. Mari kita baca dalam ayat 6. Dan kamu menjadi penurut kami. Paulus menjadi pendiri jemaat Tesalonika. Sekalipun Paulus mengakui bahwa dia menyampaikan bukan kekuatan diri sendiri, bukan kepandaian diri sendiri, tetapi itu Roh Kudus yang bekerja. Dan Roh Kudus yang bekerja dalam diri Paulus itu juga bekerja dalam diri jemaat Tesalonika. Dibuktikan dengan jemaat Tesalonika menghargai Paulus itu sebagai pendiri jemaat, menghargai Paulus itu sebagai pemimpin jemaat. Perkataan Paulus itu diikuti oleh jemaat. Maka Paulus sebutkan, kamu telah menjadi penurut kami. Yang dulu penurutnya iblis, yang dulu penurutnya setan, sekarang jemaat Tesalonika menjadi penurut Paulus sebagai seorang utusan Injil. Siapa yang mengerjakan itu? Roh Kudus. Roh Kudus bekerja dalam kehidupan Paulus, Roh Kudus bekerja dalam kehidupan jemaat-jemaat bisa menghargai Paulus sebagai pemimpinnya. Mestinya juga begitu di Gereja Kristen Alkitab Indonesia Anugerah. Bukan berarti pendetanya GKA itu ingin dihargai, dihormati, tidak. Anda enggak menghargai pendeta itu sudah biasa. Bagi saya itu sudah biasa. Tetapi perlu kami sampaikan bagaimana Paulus memuji jemaat Tesalonika karena jemaat Tesalonika menghargai pemimpinnya. Ayat 6 dikatakan dalam ayat ini, kamu telah menjadi penurut kami. Ya. Pujian yang ketiga, dalam ayat yang ke-6 di samping menuruti Paulus, tetapi juga menjadi penurut Allah. Perhatikan. Ada kata dan. Kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Ya. Menjadi penurut Tuhan. Apa yang disampaikan Tuhan itu dilakukan oleh jemaat Tesalonika. Mungkin kita juga bisa katakan, ya Pak, jemaat Tesalonika kan enak-enak saja. Tidak, saudara. Jemaat Tesalonika menghadapi tantangan yang berat. Perhatikan dalam ayat yang ke-6 itu. Cermati dengan baik apa situasi yang disampaikan oleh Paulus tentang jemaat Tesalonika. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Allah. Dalam hal apa? Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman. Perhatikan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman. Di depan sudah saya katakan, jemaat Tesalonika tatkala Paulus datang ke situ, Paulus itu menghadapi tantangan yang sangat berat. Orang-orang Yahudi yang tidak mau bertobat tersinggung, lalu menggerakkan itu penjahat-penjahat pasar untuk menyeret Yason penerima
Paulus dan Silwanus diseret, dibawa keluar untuk diadili. Tantangannya berat. Namun dalam kondisi seperti itu, jemaat Tesalonika tetap menuruti Paulus, juga tetap menuruti firman Tuhan. Dalam penindasan yang sangat berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita. Ya. Menerima firman itu dengan sukacita. Ya, karena apa? Karena firman Tuhan itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus bekerja. Maka saudaraku yang kami kasih dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita? Mari kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan sebagai wujud perkembangan iman kita. Yang keempat, Paulus memuji jemaat Tesalonika karena jemaat Tesalonika menjadi teladan. Perhatikan dalam ayat ke-7. Dalam ayat 7 dan 8 kita bisa melihat, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Perhatikan dalam ayat ini, jemaat dipuji oleh Rasul Paulus karena jemaat di Tesalonika itu menjadi teladan untuk semua orang percaya. Bukan teladan untuk orang kafir, tapi teladan untuk orang percaya. Ini mestinya juga akan menjadi teladan bagi kita. Jemaat GKI Anugerah yang percaya kepada Yesus Kristus menjadi teladan bagi orang percaya yang lain. Ini perkembangan yang progresif, bukan menjadi pengkritik. Pengkritik itu mudah, apalagi pengkritik tidak memberikan solusi, itu gampang. Yang Tuhan mau kita ini menjadi teladan. Teladan dalam kita berkata-kata, dalam teladan kita menerima firman Tuhan. Saat kita menerima firman Tuhan di gereja tidak main HP sendiri, tapi fokus kita mau menerima firman Tuhan. Tatkala kita mendengarkan firman Tuhan tidak ramai sendiri, kita mesti menjadi teladan bagi orang lain, tidak menjadi batu sandungan. Di saat kita memberitakan firman Tuhan, yang lain asik mendengarkan firman Tuhan dengan sepenuh hati, karena berangkat dari rumah sudah dikonsentrasikan, saya akan menerima firman Tuhan, tapi terganggu dengan orang yang main HP, terganggu dengan orang yang ramai sendiri. Tapi jemaat Tesalonika, perhatikan, menjadi teladan untuk semua orang percaya, baik di wilayah Makedonia maupun Akaya, bahkan di tempat-tempat lain. Kalau jemaat di GKI Anugerah ini memiliki komitmen pertumbuhan imannya secara progresif, kita dipanggil Tuhan, itu kita yakini dengan sungguh. Entah latar belakang apapun kita, Tuhan memilih kita. Kita dipilih untuk diselamatkan. Bukan hanya itu, kita dipilih untuk bisa melayani. Dan kita dipilih untuk menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Itu dipuji oleh Paulus. Perhatikan juga ayat 8. Pujian Paulus, karena di antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Akaya dan Makedonia, tetapi semua tempat tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Firman Tuhan bergema tidak hanya di Makedonia, tidak hanya di Akaya, tapi di semua tempat tersiar tentang iman jemaat Tesalonika kepada Allah, yang dulu penyembah berhala, dulu kafir, sekarang menyembah Allah, sekarang melayani Allah. Luar biasa.
Jemaat GKI akan bertumbuh pesat kalau masing-masing jemaat memiliki iman yang progresif pertumbuhannya. Semua memiliki kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan dengan sukacita. Semuanya ingin melayani. Berubah. Yang dulu suka menghakimi sekarang berubah. Rindu untuk melayani. Jemaat itu dipuji di dalam ayat yang ketiga, usaha kasihmu. Kasih jemaat Tesalonika berkembang. Jemaat Tesalonika menyambut Paulus dengan sukacita. Dengan kasih yang luar biasa. Tidak hanya menghargai Paulus, tetapi tatkala Paulus itu datang, jemaat Tesalonika menyambutnya dengan penuh sukacita, memberi nafkah kepada Paulus yang datang dari Apia sampai ke Tesalonika itu dengan baik, dihargai. Di samping itu jemaat Tesalonika juga mengumpulkan sebagian hartanya untuk dikirim kepada jemaat di Efesus sana. Itu suatu pelayanan yang luar biasa. Kasih bukan hanya perkataan aku mengasihimu. Kasih dengan perkataan itu gampang, tapi wujudnya itu perlu kita nyatakan. Bagaimana kita mengasihi jemaat Tesalonika, mengasihi Paulus, menghargai Paulus, menyambutnya dengan sukacita dan memberikan nafkah kepada Paulus. Lalu yang ketiga, isi surat itu adalah disampaikan kepada jemaat Tesalonika dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan. Oleh karena kondisi yang Paulus ketahui, Paulus rasakan di jemaat Tesalonika saat selama 1 bulan ia ada di Tesalonika. Di samping jemaat itu menyambut firman Tuhan dengan antusias, menjadi penurut-penurut firman Tuhan, menjadi penurut-penurut Allah, tetapi penindasan yang sangat berat itu terjadi. Namun demikian jemaat Tesalonika tidak mundur, tidak takut. Jemaat Tesalonika tetap terus berharap pada Kristus. Maka Paulus menyampaikan penilaian yang sangat luar biasa tentang kondisi jemaat Tesalonika itu, dipuji oleh Paulus. Salah satunya adalah pengharapanmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun kamu menderita oleh karena tekanan-tekanan dari orang-orang Yahudi yang masih menyembah kepada dewa-dewa yang ada di Tesalonika, yang dibantu oleh itu penjahat-penjahat pasar, yang menekan secara fisik, yang meneror secara mentalitas, yang merongrong kerohanian jemaat Tesalonika. Tetapi jemaat Tesalonika tetap berharap kepada Yesus. Yesus itulah satu-satunya sang penyelamat. Bukan para dewa, tetapi Yesus. Dan Yesus itu adalah satu-satunya orang yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Dan Yesus itulah anak Allah yang akan datang dari surga yang kedua kalinya untuk menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Murka yang akan datang lebih mengerikan dari kemarahan Tuhan di saat ini kepada kita.
Kalau Tuhan marah saat ini kepada kita, mengizinkan kita dicobai, itu hanya untuk menguji iman kita. Tetapi besok murka Tuhan yang akan datang tidak lagi untuk menguji iman kita, tetapi betul-betul murka itu akan diwujud nyatakan orang-orang yang menolak Yesus Kristus, orang-orang yang dalam penindasan tidak berharap kepada Yesus. Orang itu akan dimurkai Allah untuk masuk dalam neraka. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus bekerja di saat pemberitaan firman Tuhan. Baik kepada Paulus yang dipakai Tuhan, baik kepada jemaat yang mendengarkan firman Tuhan. Jemaat yang mendengarkan firman Tuhan, orang-orang Yahudi hidupnya diperbaharui. Dulu penyembah berhala, sekarang menjadi orang yang percaya Yesus diselamatkan. Dia tidak hanya menjadi seorang yang sekedar percaya Yesus, tetapi dia yang selalu rindu mendengarkan firman Tuhan dengan penuh sukacita. Imannya bertumbuh. Dia tidak hanya menjadi orang Kristen yang menjadi pendengar saja, tetapi menjadi pelaku. Dia melayani Allah, terus berkembang. Dia tidak hanya orang yang sekedar melayani, tapi berjuang. Jemaat Tesalonika menjadi teladan bagi orang percaya lainnya. Ini sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Menjadi teladan di tengah-tengah orang percaya. Bukan menjadi pengkritik untuk orang-orang yang melayani. Ya. Jadilah pemain, bukan menjadi penonton. Penonton akan menyalahkan orang. Pemain tidak menyalahkan orang. Tetapi dia konsentrasi berlatih terus untuk menjadi pemain yang baik. Jadilah orang Kristen, menjadi pelayan Tuhan yang baik. Tuhan memberkati kita bersama. Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita semuanya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami yakin bahwa Roh Kudus bekerja di tengah-tengah firman Tuhan diberitakan. Engkau mengurapi hamba-Mu Paulus, Engkau juga mengurapi berbicara kepada jemaat yang mendengar, sehingga Tuhan dipermuliakan. Kami bersyukur boleh melihat keteladanan jemaat Tesalonika yang dulu penyembah berhala, sekarang menjadi pelayan Tuhan dan menjadi teladan di tengah-tengah orang percaya. Kami yakin jika Tuhan juga bekerja dalam kehidupan kami, jadikan kami Tuhan menjadi pendengar firman Tuhan yang penuh sukacita, menjadi pelaku firman Tuhan, dan menjadi pelayan-pelayan Tuhan di tengah-tengah pekerjaan-Mu di gereja ini, dan menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan kita, orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri doa kita ini dengan membuka hati kita untuk minta berkat Tuhan, supaya di minggu yang akan datang kita diberkati Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh mengakhiri ibadah ini, dan kami yakin Roh-Mu bekerja dalam setiap kehidupan kami, menuntun kami, memberkati kami, menghibur kami. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu di rumah masing-masing ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan jemaat tengadahkan hati pikiran kamu untuk menerima berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dan pengampunan di dalam Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Damai sejahtera Roh Kudus dan penyertaannya akan memimpin kita sekalian sampai Maranatha. Terimalah berkat anugerahnya. Amin.